Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Feli Hapsari dengan NIM 201600112. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian dengan judul Pengaruh Modal Kerja dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan dosen pengampu Dr. Taudikul Afkar, SPD, MPD, MAK. Berikut adalah penjelasan tentang latar belakang. Dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, globalisasi dan persaingan korporasi persaingan di beberapa sektor keuangan dan jasa terus meningkat. Persaingan perusahaan secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk melakukan bisnis yang lebih baik lagi. Dalam hal ini, modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya saing perusahaan. Modal kerja memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, penting untuk mendukung operasional perusahaan. Selain itu, modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang harus dipenuhi, sehingga setiap usaha berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk meningkatkan likuiditasnya. Terkadang, selain modal kerja, peneliti juga menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya terdapat dua, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Yang pertama, mengetahui bagaimana pengaruh modal kerja dan likuiditas perusahaan manufaktur terhadap profitabilitas perusahaan pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua yaitu mengetahui apakah terdapat hubungan antara modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu manfaat riset. Yang pertama, melihat bagaimana perkembangan perusahaan dilihat dari profitabilitas di dalam laporan keuangan perusahaan, serta sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai bahan referensi untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berikut ini dipaparkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Yang pertama, yaitu menurut Ambarawati NS Yuniarta, GAAKS, dan Sinarwati NK pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal kerja, likuiditas, kinerja, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Wahyu Liza S. dan Dewi N. pada tahun 2018. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, solvibilitas, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 32 perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menurut Utami MS dan Dewi MR pada tahun 2015. Dalam penelitian ini bertujuan untuk pengelolaan modal kerja dan kewajiban lancar untuk mempertahankan modal kerja bersih yang memadai dan memastikan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menurut Ulfa TU dan Widadi LW pada tahun 2020. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perputaran modal kerja, pertumbuhan, size, dan likuiditas terhadap profitabilitas. Jumlah populasi sebanyak 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir yaitu menurut Anissa AR pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, pertumbuhan penjualan, dan likuiditas yang
proxy dengan current ratio. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu signaling teori atau teori sinyal. Yaitu signaling teori berkaitan dengan bagaimana sinyal sukses atau kegagalan dari manajemen atau agen harus dikomunikasikan kepada pemilik atau prinsipal. Yang kedua yaitu modal kerja. Modal kerja sendiri yaitu perputaran modal kerja, yaitu perbandingan antara penjualan dan modal kerja bersih. Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pembayaran segera diperlukan, misalnya pembayaran gaji, pembayaran biaya operasi, dan pembayaran utang jangka pendek. Yang keempat yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah alat untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola aset perusahaan dalam kaitannya dengan hasil perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang dibahas. Di sini peneliti akan menguraikan tentang gambaran pengaruh modal kerja dan likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian menjelaskan tentang pengujian ada atau tidaknya pengaruh modal kerja, likuiditas terhadap profitabilitas. Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara. H1. Model kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. H2. Likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur. Rancangan penelitian. Berdasarkan paradigma riset, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk menganalisis suatu populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan data. Yang pertama, perusahaan tergolong dalam sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan terpilih mempublikasikan laporan tahun periode 2016 sampai 2020 di Bursa Efek Indonesia dari 28 perusahaan sektor manufaktur. 10 periode 2016 sampai dengan 2020 terpilih 16 perusahaan. Yang ketiga yaitu kriteria perusahaan yang tidak mengalami financial distress untuk memenuhi kategori 0. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020 dan memiliki earning per share atau EPS positif selama periode penelitian. Yang kedua yaitu berada dalam sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman yang sama dengan sampel perusahaan yang mengalami financial distress. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan atau annual report perusahaan sektor manufaktur yang telah dipublikasikan pada periode 2016 sampai dengan 2020 di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dari dokumen atau basis data yang sudah ada dan disimpan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website
Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut, yaitu laporan keuangan tahunan atau annual report yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang digunakan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian observasi atau observational research, di mana semua data yang digunakan dikumpulkan berdasarkan laporan keuangan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 2016 sampai dengan 2020. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang dikumpulkan untuk dikaji, dianalisa, dan ditarik kesimpulan adalah berasal dari laporan keuangan dari ketiga perusahaan periode 2016 sampai dengan 2020 yang telah dipublikasi dan dapat diakses melalui portal website yaitu pada www.idx.co.id. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel terikat yaitu profitabilitas sebagai Y. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan return on asset atau ROA. Selanjutnya yaitu ada variabel bebas. Ada dua, yaitu di sini modal kerja dan likuiditas. Untuk modal kerja, rumusnya itu modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Sedangkan likuiditas, rumusnya yaitu kan rasio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Teknik analisis data. Ada 4, yaitu uji asumsi klasik. Yang kedua ada metode analisis regresi berganda. Yang ketiga uji hipotesis dengan uji F dan uji statistik T. Yang keempat ada koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini dengan tujuan penguji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan asumsi klasik, yaitu sesuai data berdistribusi normal, tidak ada kemungkinan multikolinearitas, tidak ada autokorelasi, dan tidak ada heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data, di mana teknik ini digunakan untuk menguji apakah beberapa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau bergantung. Yang ketiga yaitu uji hipotesis dengan uji F dan uji statistik T. Keakuratan fungsi regresi dalam menaksir nilai sebenarnya dapat dihitung dan diukur dengan menggunakan uji F dan uji T untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh langsung atau tidak signifikan secara parsial terhadap variabel independen. Selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R2. Penggunaan koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar model dapat menggambarkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi atau R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas, dan dalam menggambarkan variasi variabel terikat sangat terbatas. Dan bila dinilai terhadap itu besar, hampir semua informasi terkait dengan batas variabel untuk memprediksi variabilitas. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.